Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lila Lestari. Kalau yang di video kemarin kita belajar materi bab 4 dan bab 6, sekarang kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu bab 9, bab 10, dan juga bab 12. Semangat ya semuanya kuliahnya. Langsung aja kita mulai. Bab yang pertama kita bahas adalah bab 9, yaitu mengenai membuat perencanaan kerja. Oke teman-teman semuanya, di bab 9 ini ada 7 pokok bahasan yang akan kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama ada pengertian dari perencanaan kerja. Yang kedua, proses perencanaan. Yang ketiga, sifat perencanaan. Yang keempat adalah sumber perencanaan. Yang kelima, fungsi-fungsi perencanaan. Yang keenam, ada macam perencanaan. Dan yang terakhir adalah strategi mendapatkan persetujuan bagi suatu rencana. Poin yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan kerja. Jadi, perencanaan kerja itu adalah kegiatan menggambarkan di awal tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan. Ya tentu saja, bagi seorang pegawai atau karyawan, memerlukan yang namanya perencanaan. Kalau misalnya nih ya, pas lagi kerja, baru pertama kali kerja, tapi dia nggak tahu nih mau ngapain aja karena nggak ada perencanaan. Terus harus apa dong yang dilakuin? Kan nggak mungkin. Bagi karyawan lama pun, mereka juga harus ada yang namanya perencanaan kerja. Karena apa? Karena setiap harinya kan mereka tuh kerjaannya nggak mungkin sama terus. Pasti ada penambahan, pengurangan, atau mungkin pekerjaannya tuh setiap hari bakal berbeda gitu kan. Nah, jadinya dengan adanya perencanaan kerja, karyawan atau pegawai itu nggak akan bingung nih dalam hari itu dia harus melaksanakan apa aja. Karena dia udah tahu bakal ngapain aja hari itu, waktunya berapa lama, apa saja yang dia perlukan. Kemudian dia juga bisa memanage tuh, kira-kira dia bisa melakukan apa aja kalau misalnya masih ada waktu yang tersisa. Oke, kita kasih contoh yang relevan aja dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa kan. Kita bandingkan aja ketika kita membuat sebuah daftar apa saja yang mau kita lakukan dalam satu hari ini. Biasanya kan kita bikin to-do list today gitu kan. Apa aja yang perlu kita lakukan dalam satu hari. Itu beda banget kalau misalnya ada yang bikin sama ada yang enggak. Pasti lebih terstruktur mahasiswa yang bikin to-do list. Karena apa? Karena tuh dia jadi tahu, oh kira-kira hari ini aku udah ngapain aja. Apakah aku udah melaksanakan apa aja yang udah aku rencanakan. Tapi kalau mahasiswa yang nggak bikin to-do list, mungkin dia bakal ya udah diangan-angan aja tuh dia mau ngapain aja. Akhirnya dia nggak tahu deh sebenarnya tuh dia udah ngelakuin apa aja karena dia nggak punya catatannya gitu, nggak ada perencanaan di hari sebelumnya itu. Oke, jadi sebelum kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai proses perencanaan, di sini ada yang namanya unsur-unsur perencanaan, yang terdiri dari pemikiran yang rasional, fakta, atau perkiraan yang mendekati realita, atau bisa disebut dengan estimasi. Kemudian si perencanaan ini juga digunakan sebagai persiapan dan juga untuk keperluan tindakan selanjutnya. Jadi ketika membuat perencanaan sebaiknya dibuat dengan masuk akal, sederhana, luas atau fleksibel. Jadi dia bisa mengikuti keadaan gimana realitanya nantinya itu seperti apa. Kemudian mencakup kegiatan yang menyeluruh dan yang terakhir adalah dibuat secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya hari ini kita udah buat to-do list, besok kita juga harus bikin to-do list. Kalau bisa tuh kita bikinnya H-1. Jadi misalnya tuh kita bikin to-do list buat besok. Jadi tuh kita bikin terus biar kita tuh nggak bingung kalau misalnya kita udah datang ke kantor, kita udah nggak bingung lagi gitu. Kita mau ngapain aja karena kita udah bikin to-do listnya semuanya. Kita udah tahu kita mau ngapain aja jadi nggak bingung gitu. Jadi, dalam buat perencanaan tuh melewati beberapa proses.
di buku Manajemen Perkantoran Modern ada 5 proses yang harus dilewati untuk membuat sebuah perencanaan. Yang pertama yaitu menyusun rencana, yang kedua menyusun program rencana, yang ketiga ada pelaksanaan rencana, keempat ada pengawasan terhadap pelaksanaan rencana, dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap proses perencanaan. Oke, dari kelima proses perencanaan ini tentunya sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen atau proses-proses yang dilalui dalam memanajemen. Jadi, di sini konteksnya adalah memanajemen perencanaan kerja. Yang pertama tentunya menyusun rencana, dilihat dulu nih keadaannya kayak gimana. Terus habis itu ketersediaan fasilitasnya seperti apa, alat-alatnya seperti apa, pegawainya ada berapa, gitu kan. Nah, habis itu setelah sudah dilakukan review nih, kira-kira gimana keadaannya di kantor ini gitu kan. Akhirnya menyusun program rencana kerja gitu kan. Disusun nih kira-kira program yang seperti apa nih dalam kegiatan yang seperti ini itu membutuhkan karyawan pada bidang apa? Butuh individu atau tim atau mungkin kolaborasi tim seperti itu. Terus disusun juga tuh nih butuh biaya berapa nih kira-kira dalam melaksanakan kegiatan yang seperti ini. Setelah semuanya sudah fix, sudah dilakukan penyusunan berbagai macam itu tadi, tentunya dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah disusun. Setelah dilaksanakan, tentunya sambil diawasin juga dong sama atasannya. Kalau misalnya biasanya yang ngawasin tuh namanya supervisor, kayak gitu kan. Nah, habis itu setelah diawasi, tentunya dari pengawasan itu bisa dilakukan evaluasi kira-kira perencanaan yang sudah disusun sebelumnya apakah udah sesuai nih sama realitanya yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan. Kalau misalnya memang belum, dicari tahu tuh kira-kira kesalahannya tuh di sebelah mana, kurangnya di sebelah mana, diperbaikin. Kalau misalnya ada kekurangannya, kalau ada yang baik diperbaikin lagi nanti biar mencapai kinerja yang optimal. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah mengenai sifat perencanaan. Jadi, ada 5 sifat dari perencanaan ini. Yang pertama adalah mendasar pada kenyataan yang ada. Jadi dia tuh sesuai dengan realita. Perencanaan yang disusun harus sesuai dengan realita, gimana keadaan yang sebenar-benarnya. Kemudian sifat yang kedua adalah menurut akal sehat, bukan dibuat-buat. Jadi tuh bukan hayal gitu loh, nggak halu bikinnya. Harus sesuai dengan gimana ritme yang ada tuh seperti apa. Gak boleh yang namanya tuh baru diangan-angan gitu, kayak dibuat-buat tuh nggak bisa gitu. Yang ketiga ada dapat mengikuti atau berkembang menurut situasi dan kondisi sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita bikin perencanaan, dia tuh harus fleksibel, luas gitu. Bisa dirubah-rubah sesuai dengan gimana situasi dan kondisi yang ada. Kita misalkan aja nih, kalau misalnya di hari ini perencanaan kerjanya adalah A, B, C, D. Kalau misalnya ternyata terjadi sebuah insiden, misalnya ada kecelakaan kerja, kita nggak mungkin harus memaksakan perencanaan kerja yang udah kita bikin. Kita harus menyesuaikan nih. Kalau misalnya terjadi insiden seperti ini, kita planning lainnya apa nih? Kita harus bisa tuh menyesuaikan perencanaan kerja yang kita bikin tuh kan. Kemudian yang keempat adalah berlanjut dan berkesinambungan sehingga akan semakin sempurna. Jika telah membuat sebuah perencanaan kerja, ada yang namanya proses mengawasi dan juga mengevaluasi. Dari proses pengawasan dan evaluasi itu nantinya kan kita bisa menemuin tuh beberapa kekurangan atau mungkin masalah-masalah yang dihadapi nantinya. Beberapa hal tersebut bisa digunakan untuk menyempurnakan perencanaan kerja yang selanjutnya biar semakin bagus dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Lalu yang kelima adalah bersifat peningkatan, perbaikan atau penyempurnaan. Jadi kalau kita udah bikin perencanaan A nih ya misalnya, ternyata perencanaan itu tidak sesuai dengan realita. Realitanya ternyata perencanaan itu gagal total, nggak bisa dipakai. Hanya bisa dipakai beberapa poin aja dan ternyata nggak bisa diterapkan pada karyawan yang sudah ditunjuk gitu.
Gak mungkin kan kita pakai perencanaan itu terus. Nah, maka dari itu dia harus ditingkatkan tuh. Maksudnya ditingkatkan apa? Diperbaikin, gak boleh stagnan di situ aja. Harus diperbaikin. Harus dilakukan penyempurnaan biar nantinya perencanaan itu bisa pas sama karyawan yang ada di kantor gitu. Oke, setelah kita bahas sifat-sifat perencanaan, sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu poin tentang sumber perencanaan. Dari mana sih sumber-sumber yang kita bisa gunakan untuk menyusun sebuah perencanaan kerja? Yang pertama adalah dari kebijakan dan arahan dari pimpinan atau orang lain yang berwenang membuatnya. Nah, kalau misalnya kita membuat perencanaan ya pasti tentu kita mengikuti pimpinan yang ada di kantor, ya kan? Nah, siapa nih contoh dari orang lain yang berwenang membuatnya? Kita contohkan saja di sini adalah pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang berwenang untuk membuat sebuah kebijakan dan arahan bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Misalnya saja sekarang ini pemerintah sedang memberikan sebuah kebijakan untuk beberapa sektor perusahaan itu harus mempekerjakan karyawannya di rumah atau tidak boleh datang ke kantor karena adanya virus corona. Jadi kan perencanaan kerja itu si karyawannya itu nurutin apa kata pimpinan sekaligus juga nurutin apa kata pemerintah gitu kan. Lalu, sumber perencanaan yang kedua adalah hasil pengawasan dan evaluasi yang menuntut penyempurnaan dan perbaikan serta penyusunan dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi, si perencanaan ini disusun dari hasil evaluasi perencanaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, si perencanaan ini disesuaikan nih dengan bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, dan apakah perencanaan yang sebelumnya itu baik atau kurang baik sehingga dilakukan penyempurnaan gitu kan. Lalu yang ketiga sumbernya adalah dari kebutuhan yang mendesak untuk segera dapat mengatasi suatu masalah. Jika terjadi sebuah keadaan yang sangat mendesak, misalnya saja ada kekurangan karyawan karena beberapa karyawan dalam satu tim itu tuh dia lagi izin karena sakit, maka kan harus dilaksanakan sebuah penyusunan perencanaan lanjut yang bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi tersebut. Kemudian sumber perencanaan yang keempat adalah mengadakan studi kelayakan secara terus-menerus. Seperti yang tadi kita sudah bahas nih, kalau perencanaan itu harus dilakukan secara terus-menerus atau secara kontinu. Jadi dia nggak bisa setelah perencanaan satu kelar dan berhasil itu dia akan sudah berhenti gitu deh. Dan tapi nggak bisa. Tapi harus ada yang namanya keberlanjutan dari perencanaan yang sudah dilaksanakan. Nah, setelah perencanaan ini tadi berhasil, kira-kira perencanaan seperti apa yang akan kita susun untuk melaksanakan kegiatan yang selanjutnya? Seperti itu. Lalu, sumber perencanaan yang kelima adalah adanya inisiatif yang bersumber dari pihak-pihak tertentu. Misalnya nih, ada salah satu anggota tim tuh yang dia berinisiatif untuk melaksanakan atau untuk melakukan sebuah kegiatan tertentu untuk mendukung kegiatan utama. Nah, itu kan tadi nanti artinya akan menyusun sebuah perencanaan tersendiri untuk mendukung kegiatan utama. Seperti itu. Oke teman-teman, masuk ke poin yang kelima yaitu mengenai fungsi-fungsi perencanaan. Di sini ada 5 fungsi-fungsi perencanaan kerja. Yang pertama adalah untuk menerjemahkan dan mengurus dari kebijakan yang masih bersifat umum atau luas. Jadi kalau misalnya ada kebijakan yang masih secara umum itu nanti dikhususkan oleh perusahaan. Jadi bisa lebih mudah tuh diterjemahkan. Gimana nih kira-kira kalau misalnya ada kebijakan seperti ini, kita perencanaan kerjanya seperti apa? Gitu. Lalu yang kedua adalah perkiraan yang masih bersifat ramalan. Namanya perencanaan kan masih yang namanya kita tuh memang dibikin secara masuk akal dan tidak secara hayal gitu. Tapi kan namanya juga memperkirakan itu masih belum pasti, bisa iya bisa tidak gitu.
Jadi kan masih kayak kita masih memperkirakan atau meramal gitu kan, kira-kira seperti apa nih gitu. Lalu yang ketiga adalah berfungsi ekonomi. Yang namanya perencanaan pastinya berhubungan juga dengan nanti adanya namanya biaya dan lain sebagainya. Bisa menyangkut berapa besaran biaya yang mungkin akan dibutuhkan. Itu namanya kayak meramalkan kira-kira biaya berapa nih yang dibutuhin. Yang keempat adalah fungsinya untuk sebagai pemberi kepastian yang namanya perencanaan, meskipun dia masih bersifat memperkirakan ramalan gitu. Tapi kan dia kayak ngasih kepastian nih, oh jadi ini nih yang perlu kita lakuin, poin-poin apa aja nih yang perlu kita lakukan. Udah pasti itu gitu kan. Nah, yang kelima fungsinya adalah sebagai alat koordinasi, pengawasan, dan pedoman kerja. Kalau misalnya sudah ada perencanaan kerja yang dibikin nih, yang nantinya itu nanti bisa digunakan oleh para karyawan untuk melakukan koordinasi, karena kan sudah tahu nih semuanya satu perencanaan itu yang akan digunakan bareng-bareng, gitu kan. Jadi bisa juga untuk pengawasan. Pengawasannya gimana? Kira-kira udah sesuai Pak dan cocok belum realita dengan perencana yang telah disusun. Dan juga jadi pedoman. Kalau misalnya udah ada rencana kerja, ya kita ngikutin tuh step-step apa aja yang harus kita lakukan sesuai dengan perencanaan kerja yang telah disusun sebelumnya. Tuh. Oke, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan yang keenam mengenai macam-macam rencana. Jadi si rencana ini dapat ditinjau dari 5 segi. Yang pertama adalah dari segi ruang lingkupnya, dari jangka waktu, dari segi materi, dari segi daerahnya, dan dari segi rencana itu secara umum atau khusus. Jika dilihat dari segi ruang lingkupnya, rencana memiliki 4 macam. Yang pertama ada rencana kebijaksanaan, ada rencana program, rencana proyek, dan rencana operasi. Kemudian yang kedua, jika rencana dilihat dari segi jangka waktunya, terbagi menjadi rencana jangka lama, jangka panjang, jangka medium atau sedang, dan jangka pendek. Lalu, jika ditinjau dari segi materi, terdapat rencana personil, rencana finansial, rencana pendidikan, dan rencana logistik, dan lain-lain. Yang keempat adalah rencana yang ditinjau dari sudut daerahnya. Ada rencana pedesaan dan rencana antar perdesaan, rencana perkotaan dan rencana antar perkotaan, rencana daerah dan rencana antar daerah, serta rencana nasional dan rencana internasional atau rencana antar negara. Yang terakhir adalah rencana yang ditinjau dari sudut umum atau khusus. Yang pertama ada rencana umum, rencana khusus, rencana semesta, dan rencana jaring kerja. Oke, ini adalah pokok bahasan yang terakhir pada bab 9, yaitu mengenai strategi mendapatkan persetujuan bagi suatu rencana. Yang perlu dilakukan adalah yang pertama, meminta persetujuan orang yang penting atau berwenang. Nah, langkah ini diambil adalah tentunya sangat penting sekali kita langsung meminta persetujuan pada orang yang benar-benar dia tuh memiliki impact gitu, memiliki pengaruh. Kalau dia ngasih si rencana itu persetujuan, pasti langsung akan dijalankan. Yaitu di sini ada kayak misalnya manajer, kemudian ada mungkin dari supervisor, kayak gitu. Lalu yang kedua, strategi yang dapat dilakukan adalah mengajukan pada waktu yang tepat. Jangan sampai nih ya mengajukan sebuah rencana tapi dalam situasi yang sangat genting atau tegang atau mungkin ketika ada permasalahan yang sangat parah gitu dialami oleh sebuah yang ada di dalam kantor. Tapi kita malah mengajukan sebuah rencana untuk disetujui, kan itu kayaknya nggak pas banget gitu kan. Yang ketiga adalah strategi yang dapat dilakukan melengkapi rencana tersebut dengan bagan yang diperlukan. Kalau misalnya kita menyusun rencana tuh, terus kita kasih bagan yang
sekiranya itu dia bikin gampang dipahami dan dibaca. Kalau misalnya dalam bentuk mungkin narasi itu akan sedikit rumit atau mungkin butuh waktu untuk memahaminya. Tapi kalau misalnya dibentuk sebuah bagian mungkin akan gampang gitu dicernanya oleh yang baca. Lebih simpel juga dan gampang dipahami tentunya. Lalu yang keempat adalah mengajukan rencana yang sama pada waktu yang tepat. Kalau misalnya nih ya kita udah mengajukan perencanaan itu sebelumnya dan ternyata ditolak. Jangan sampai nih kita ngajuin perencanaan tersebut di waktu yang nggak tepat dan pastinya kalau waktunya nggak tepat bakal ditolak lagi dong pastinya. Nah, yang terakhir adalah rencana memiliki keabsahan yang jelas tujuannya. Kalau kita mengajukan rencana, tapi ternyata rencana itu tuh masih mentah dan meragukan, tentunya pasti pimpinan juga akan ragu untuk menyetujui perencanaan yang kita ajukan kan. Nah, maka dari itu, rencana yang kita susun itu harus jelas tujuannya tuh apa. Biar nggak dipikir tuh kita main-main nih sama perencanaan yang kita bikin, gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, barusan udah kelar kita membahas dan belajar bareng bab 9. Sekarang kita lanjut ke bab 10 mengenai efisiensi pekerjaan perkantoran. Yuk. Oke, jadi teman-teman semuanya di bab 10 ini kita punya 4 pokok bahasan yang akan kita pelajarin bareng-bareng tentunya. Yang pertama ada pengertian efisiensi, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja, yang ketiga ada sumber efisiensi, dan yang terakhir adalah usaha efisiensi dalam kantor. Kita nih pasti udah sering banget yang namanya dengar kata efisien dan efektif. Selama kuliah di jurusan manajemen, pasti kalian udah berkali-kali dengar kata-kata efisien dan efektif. Jadi, kalau saya sih gampangnya bilang kalau efisien itu tepat guna dan efektif itu tepat sasaran atau sesuai dengan tujuan. Itu secara gampangnya. Nah, ini ada pengertian efisien, yaitu perbandingan terbaik atau rasionalitas antara hasil yang diperoleh atau output dengan kegiatan yang dilakukan serta sumber-sumber dan waktu yang dipergunakan atau input. Jadi intinya ini antara input dan output itu mereka memiliki perbandingan yang terbaik. Kalau bisa sih kayak seimbang gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak pengeluaran dan tapi yang dihasilkan sedikit, yaitu enggak, tapi seimbang antara input dan outputnya itu seimbang antara pemasukan dan hasilnya itu perbandingannya itu terbaik gitu. Kalau bisa sih ya inputnya kecil tapi outputnya besar kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, yang kita bahas saat ini adalah efisiensi dalam konteks pekerjaan di kantor ya kan. Jadi ini disebutin beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja di kantor. Yang pertama adalah bentuk serta susunan meja. Jadi kalau misalnya nih ya ada pegawai yang merasa tuh nggak nyaman dengan susunan atau bentuk kerja yang dia gunakan selama di kantor. Mungkin dia nggak nyaman kalau terlalu berdempetan dengan meja karyawan yang lain. Jadinya tuh dia ngerasa agak terganggu atau nggak nyaman. Itu juga bisa mempengaruhi efisiensi dia bekerja kan. Karena dia pasti akan lamban menyelesaikan tugasnya gitu. Lalu selain itu juga dia kalau misalnya ngerasa nggak nyaman sama kursinya nih, poin yang kedua, kursi yang nyaman. Kenapa sih butuh kursi yang nyaman? Yang namanya orang kerja di kantor, dia pasti yang namanya duduk di kursi dan dia menghadap ke meja. Kalau misalnya dia kursinya aja nggak nyaman, dia pasti kayak ngerasa, aduh, nggak
enak gitu. Jadi itu dia ngerjain tugasnya pun nggak bisa maksimal kan. Kemudian yang ketiga adalah penempatan benda-benda yang sering digunakan di atas meja. Kita biasanya kan sering lihat nih, kalau misalnya di meja setiap karyawan tuh dipenuhi dengan beberapa barang yang sering digunakan. Misalnya nih kalau di meja teller, kita pasti yang nemuin yang sering dia gunakan yaitu seperti pulpen, kemudian ada uh, apa namanya kayak lem, kayak gitu-gitu yang sering dia pakai pokoknya gitu. Biar dia tuh cepet gitu kalau kerja, nggak usah kalau misalnya dia naruhnya tuh jauh dari mejanya, pasti kan dia nggak cepet ngerjain tugas-tugasnya gitu. Kemudian yang keempat adalah pengaturan benda-benda di laci sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nah, kenapa sih penyusunan barang-barang yang ada di laci juga itu berpengaruh terhadap efisiensi kerja seorang karyawan? Kita misalkan aja nih, kita seorang karyawan sering banget membutuhin data tentang jumlah karyawan. Misalnya ini adalah pegawai di HRD. Tapi berkas itu adanya tuh di laci yang paling bawah gitu. Jadi kan dia kayak kurang gercep aja gitu kalau misalnya cari berkas harus buka-buka laci yang bawah dulu, kan itu butuh effort yang lebih. Tapi kalau misalnya dia natanya tuh bener, laci yang atas tuh dia pakai naruh barang-barang yang dia sering gunakan atau berkas-berkas yang dia sering cari, itu akan lebih mempercepat daya geraknya untuk menyelesaikan pekerjaan gitu loh, gitu ya. Lanjut, yang kelima adalah pengaturan ruangan kerja dan memperhatikan kebersihannya. Bayangin aja kalau misalnya ruangannya itu berserakan, mejanya sana sini, kursinya kesana mari, terus habis itu nggak bersih, udaranya nggak seger, pastinya juga nggak nyaman gitu kan buat kerja, ya bikin kerjaan sering ditunda-tunda karena ngerasa nggak nyaman. Jadi mengurangi efisiensi kerja tentunya. Yang keenam adalah kemampuan mengingat dengan baik rencana kerja yang akan dilaksanakan. Nah, ini penting banget nih. Seorang karyawan atau pegawai harus ingat apa aja yang harus dilakukan pada hari itu. Apa aja perencanaan yang sudah disusunnya itu apa aja. Kalau nggak dia misalnya dia susah untuk mengingat, dia harus punya catatan nih yang dia bisa lihat setiap saat. Biar itu dia bisa ngingat gitu. Biar nggak keteteran juga kalau dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja karyawan di kantor, sekarang selanjutnya kita membahas mengenai sumber efisiensi. Dari mana sih efisiensi ini bisa muncul, bisa tercapai, bisa terwujud? Nah, di sini jelaskan ada 3 sumber efisiensi yang melekat pada diri manusia. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah keahlian, dan yang ketiga adalah disiplin. Nah, kita bahas yang pertama nih. Kenapa sih karyawan itu harus memiliki kesadaran? Tentu saja, dalam bekerja mereka bertingkah laku dan bersikap sesuai dengan bagaimana dirinya gitu, apa adanya dirinya. Nah, maka dari itu ketika dia bertingkah laku, bersikap, itu dia harus mengarahkan perbuatan yang menunjukkan bahwa dia itu bisa mengerjakan tugas-tugasnya itu sesuai dengan rencana, tepat waktu, tepat guna gitu. Jadi itu bisa efisien. Itu timbul dari mana? Timbul dari dirinya sendiri. Jadi tuh dia sadar, oh aku punya banyak kerjaan nih, aku nggak boleh mengabaikan pekerjaan aku harus mengerjakan pekerjaanku sesuai dengan rencana yang sudah aku buat dan dengan waktu yang telah aku tentukan. Itu dia kayak ada sadar dirinya sendiri gitu, aku sadar kalau aku harus melakukan ini biar aku nantinya nggak banyak numpuk pekerjaan dan aku bisa melaksanakan tugasku dengan baik, kayak gitu. Terus yang kedua adalah ada keahlian.
Dalam menyelesaikan tugas, tentunya diperlukan yang namanya keahlian. Dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh karyawan, dia akan lebih mudah tuh menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena kan dia sudah memiliki keahlian yang mumpuni. Sehingga dalam bekerja dia bisa cepat, bisa sesuai, bisa tanggap, langsung selesai kayak gitu. Nggak usah butuh waktu yang lama untuk tanya sana sini karena dia nggak punya keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Gitu. Yang ketiga adalah disiplin. Nah, ini nih yang penting banget. Dia harus disiplin, tepat waktu. Gitu kan. Kalau misalnya dia harus mulai pekerjaan pada jam 7 misalnya, ya dia harus mulai jam 7, bahkan kalau bisa sih sebelum jam 7 dia sudah ada di kantor dan dia sudah mulai mengerjakan tugas-tugasnya. Dan kalau misalnya dia ada deadline-nya jam 3 sore, dia harus mengumpulkan paling lambat tuh jam 3 pas gitu. Jangan sampai lebih sedikit. Atau kalau bisa sih malah sebelum jam 3 dia sudah mengumpulkan deadline yang diberikan oleh atasannya. Harus disiplin, harus menghargai yang namanya waktu. Jadi tuh dia nggak main-main tuh sama waktu. Selagi ada waktu, dia langsung kerjain. Kayak gitu. Jadi kan bisa efisien tuh. Dia memanfaatkan waktunya. Seperti itu ya. Oke, kita udah sampai pada pokok bahasan yang terakhir di bab 10 ini, yaitu mengenai usaha efisiensi dalam kantor. Di sini dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah alat-alat tulis dan yang kedua adalah pemeliharaan dan pemakaian barang. Jadi gimana sih caranya biar efisien dalam penggunaan alat-alat tulis? Ya udah digunain aja tuh alat-alat tulis kantor dan mesin-mesin kantor itu sesuai dengan kebutuhan dan secukupnya saja. Jadi kalau misalnya kayak penggunaan kertas nih misalnya. Kalau misalnya butuhnya memang 10 lembar, ya udah pakai 10 lembar. Jangan sampai itu dia ambilnya 15 lembar dan nantinya yang 5 itu ternyata banyak yang salah-salah. Kan gak baik juga. Mendingan dengan 10 yang dibutuhkan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai ada kejadian kesalahan kayak salah cetak, salah ngeprint itu kan kayak ngebuang-buang kertas banget kan. Makanya tuh kayak harus hati-hati gitu loh dalam mengerjakan pekerjaan biar nggak sampai terjadinya kesalahan akhirnya buang-buang alat tulis deh gitu. Terus yang kedua ada pemeliharaan dan pemakaian barang. Jadi di kantor tuh sebaiknya secara bijak menggunakan barang-barang yang ada dan juga menghindari keteledoran dan juga kelalaian yang menimbulkan kerusakan gitu. Oke, finally setelah kita bahas mengenai bab 9 dan juga bab 10, kita sudah sampai ke pembahasan yang terakhir untuk pertemuan ke-10 ini, yaitu bab 12 tentang tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Oke, teman-teman semuanya, di bab ke-12 ini kita punya 7 pokok bahasan yang akan kita pelajarin bareng-bareng. Yang pertama adalah pengertian dari tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Yang kedua adalah manfaatnya. Yang ketiga adalah asas-asas penyusunannya. Yang keempat adalah pengaturan pokok di bidang tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dalam organisasi. Yang kelima adalah prinsip-prinsip dan teknik penyusunannya. Yang keenam adalah simbol-simbol dalam prosedur. Dan yang terakhir adalah kegunaan simbol-simbol dalam prosedur. Oke teman-teman semuanya, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama dari bab 12 ini, yaitu tentang pengertian dari tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Pengertian dari tata kerja sendiri adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas suatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, dan biaya yang tersedia. Kemudian,
Prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap, serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas. Dan yang terakhir adalah sistem kerja. Pengertiannya adalah suatu rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Jadi dari ketiga hal ini antara sistem kerja, prosedur kerja, dan tata kerja ini saling berkesinambungan ya. Jadi tidak akan ada sistem kerja jika tidak ada tata kerja dan prosedur kerja. Gimana sih maksudnya? Jadi kan sistem kerja itu terdiri dari rangkaian tata kerja dan prosedur kerja. Tata kerja sendiri adalah bagian dari prosedur kerja. Tata kerja ini adalah sebuah tugas yang dia itu enggak tugas yang sekali jadi terus selesai dan kelar gitu enggak, tapi dia tuh baru sebagian tugas yang perlu diselesaikan untuk melaksanakan tugas selanjutnya, itu namanya tata kerja. Ya kan, ada cara-caranya. Pelaksanaannya itu seperti apa biar nantinya itu bisa membentuk sebuah prosedur kan. Nah, si prosedur kerja ini adalah rangkaian dari tata kerja yang urut tahap demi tahap gitu kan. Nah, baru deh kalau udah ada tata kerja, ada prosedur kerja, bisa jadi sistem kerja yang dia tuh membentuk sebuah pola kan. Jadi kayak misalnya misalnya tata kerja itu ada A, B, dan C. A udah selesai, B udah selesai, C udah selesai, nanti membentuk sebuah prosedur. Kalau setelah A selesai, silakan ke B, gitu kan. Setelah B selesai, silakan ke C. Namanya prosedur, ada A, B, C secara berurutan. Lalu sistem kerja itu dia membentuk pola. Polanya seperti apa? Jadi untuk menyelesaikan sebuah bidang pekerjaan itu harus menyelesaikan ABC itu, menyelesaikan prosedurnya. Jadi kan itu pola. Untuk menyelesaikan sebuah bidang pekerjaan A misalnya, Anda harus menyelesaikan A, B, C secara berurutan. Seperti itu. Lalu sebenarnya si tata kerja, prosedur kerja, sama sistem kerja ini apa sih gunanya? Jadi di sini jelaskan ada 3 manfaat dari tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Yang pertama adalah 3 hal tersebut adalah penting karena digunakan sebagai suatu pola yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi, dan kebijakan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang nyata. Kemudian manfaat yang kedua adalah tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang telah dibuat dengan tepat dapat dilakukan standarisasi dan pengendalian kerja dengan setepat-tepatnya. Jadi kalau misalnya udah disusun tata kerja, proses kerja, dan sistem kerja yang bagus, yang tepat, yang cocok sama karyawan-karyawan perusahaan, itu bakal dapat digunakan sebagai kayak ini loh standar tata kerja kita gitu. Ini loh standar sistem kerja yang kita gunakan di kantor ini. Sehingga kalau udah ada standar dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengendalikan atau atau untuk controlling gitu loh. Kira-kira apakah sistem yang telah dilakukan itu sudah sesuai standar apa belum gitu. Terus manfaat yang ketiga adalah bermanfaat bagi para pelaksana maupun semua pihak yang berkepentingan untuk dijadikan sebagai pedoman kerja. Kalau udah ada tata kerja, prosedur, dan sistem yang jelas dan tepat, tentunya pasti akan dapat dijadikan pedoman juga dong bagi yang memiliki kepentingan untuk bagi karyawan dan ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan kan. Itu nggak bingung, udah ada sistemnya gitu loh yang pasti itu yang dipakai kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu mengenai asas-asas penyusunan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Ada 5. Yang pertama adalah harus dinyatakan tertulis dan disusun secara sistematis. Kemudian yang kedua adalah harus diinformasikan secara sistematis kepada semua petugas atau pihak yang berkepentingan. Lalu yang ketiga adalah harus selaras dengan kebijakan pimpinan yang berlaku dengan kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat lebih tinggi.
Lalu yang keempat adalah harus dapat mendorong pelaksanaan kegiatan secara efisien serta menjamin terjaganya sumber-sumber yang berada di bawah pengendalian organisasi. Dan yang terakhir adalah peninjauan secara periodik dan dievaluasi. Jika perlu direvisi, maka menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Selanjutnya, yaitu poin keempat mengenai pengaturan pokok di bidang tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja dalam organisasi. Di sini ada 5 pengaturan pokok. Yang pertama adalah pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam instansi maupun dengan instansi lain. Yang kedua adalah pimpinan bertanggung jawab mengordinasikan, membimbing dan memberi petunjuk bawahannya. Yang ketiga adalah pimpinan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan memberikan laporan berkala tepat waktu. Yang keempat adalah pimpinan wajib mengolah dan memanfaatkan laporan untuk pengambilan keputusan, penyusunan laporan lebih lanjut, dan memberi petunjuk pada bawahan. Dan yang terakhir adalah satuan organisasi wajib memberikan laporan kepada organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pokok bahasan yang kelima dari bab 12 ini adalah prinsip-prinsip dan teknik penyusunannya, yaitu prinsip-prinsip dan teknik penyusunan dari tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja. Yang pertama adalah prinsipnya tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja disusun sesuai dengan tujuan, fasilitas, peralatan, material, biaya, dan waktu yang tersedia. Selain itu, juga memperhatikan dari segi luas, macam, dan sifat dari tugas atau pekerjaan. Prinsip yang kedua adalah penjelasan tentang tujuan pokok organisasi dan skema organisasi. Yang ketiga adalah penentuan satu pokok bidang tugas yang akan dibuat bagian prosedurnya. Yang keempat adalah pendataan secara rinci tentang pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Yang kelima adalah antara tahap satu dengan tahap selanjutnya harus berhubungan erat atau saling berkesinambungan. Yang keenam adalah setiap tahap harus merupakan kerja nyata. Yang ketujuh adalah penentuan tenaga kerja yang keterampilannya sesuai. Yang kedelapan adalah disusun secara tepat agar memiliki stabilitas dan fleksibilitas. Yang kesembilan adalah penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Yang kesepuluh adalah penggunaan simbol dan skema atau bagian prosedur dengan tepat. Dan yang terakhir adalah diperlukan adanya buku pedoman untuk mempermudah dijalankannya atau diingatnya sebuah tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja yang berlaku. Baik, teman-teman semuanya, kita udah sampai di pokok bahasan yang keenam, yaitu mengenai simbol-simbol dalam prosedur. Jadi di sini disebutkan ada 8 simbol dalam prosedur. Yang pertama adalah lingkaran besar, yang berarti menunjukkan operasi atau sesuatu yang harus dikerjakan. Kemudian juga ada tambahan keterangan jika ada tulisan huruf di tengah lingkaran, yaitu C, N, dan T. Apabila ada huruf C, berarti harus dikerjakan oleh juru tulis. Jika huruf di tengah lingkaran adalah N, berarti harus dikerjakan dengan mesin. Lalu jika huruf di tengah lingkaran adalah T, artinya dikerjakan dengan mesin ketik. Simbol yang kedua berbentuk belah ketupat atau segi empat berbentuk berlian atau diamond adalah untuk menunjukkan pemeriksaan mengenai mutu atau kualitas. Lalu simbol yang ketiga adalah segi empat bujur sangkar, yaitu untuk menunjukkan pemeriksaan mengenai jumlah atau kuantitas. Simbol yang keempat adalah huruf D, singkatan dari delay, yang artinya penahanan atau penundaan suatu proses karena harus menunggu tindakan atau penyelesaian lebih lanjut. Simbol yang kelima adalah suatu segitiga tunggal yang terbalik,
di mana menunjukkan penyimpanan atau storage secara tetap atau permanen. Lalu yang ke 6 adalah segitiga double terbalik yang menunjukkan penyimpanan untuk sementara atau temporary. Yang ketujuh adalah simbol lingkaran kecil yang berarti pemindahan atau transfer atau pengangkutan. Lalu simbol yang terakhir adalah simbol anak panah yang berguna untuk menunjukkan arah jalannya atau arus suatu dokumen melalui suatu proses pengerjaan. Baik, kita sudah sampai ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu pokok bahasan ke-7 dari bab 12 ini, yaitu mengenai kegunaan simbol-simbol yang tadi itu. Yang pertama adalah dapat mengetahui pekerjaan apakah yang perlu diselesaikan pada suatu bidang tugas. Jadi bisa tahu tuh jenis pekerjaannya apa aja, tahapnya apa aja, gerakan apa aja yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui waktu rata-rata yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga adalah dapat mengetahui keterampilan apa yang diperlukan oleh pegawai dalam menyelesaikan sebuah tugas. Yang keempat adalah dapat mengetahui peralatan dan fasilitas yang diperlukan. Yang kelima adalah dapat mengetahui kira-kira berapa nih jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Yang keenam adalah untuk mengetahui sesuai atau tidaknya kapasitas peralatan, fasilitas dan tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah untuk mendeteksi banyaknya kemacetan yang mungkin saja dapat terjadi ketika berlangsungnya penyelesaian sebuah tugas. Oke teman-teman semuanya, sudah kelar pembahasan dan belajar bareng kita yang membahas bab 9, bab 10, dan juga bab 12 di mata kuliah manajemen perkantoran ini. Saya harap teman-teman semuanya bisa mengambil manfaat dari belajar bareng kita hari ini. Saya juga berharap teman-teman di sana tetap semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatannya. Tetap semangat, pantang menyerah, jangan males-malesan, tetap belajar, tetap dibaca bukunya. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan. Thank you, much love for you all. Bye.